kalau kita merasa kita berada di lingkungan yang salah dan kita merasa jadi korban, tanpa kita sadari kita ini merasa kita ini kayak nggak berdaya guna, nggak mampu, kita nggak punya kekuatan. Lagi-lagi kita punya mental korban gitu loh. Kita korban dari situasi, circumstances yang terjadi gitu loh. Yang ada orang yang suka sungut-sungut, yang suka ngomongin yang jelek-jelek itu apa ya, 5-10 tahun lagi coba lihat deh, ketemu kalau nggak masih tetap di situ, kalau tetap aja udah syukur gitu ya. Ini kalau nggak tetap, kalau nggak demote gitu loh, maksudnya dia akan ini memang berdasarkan pengalaman ya, fakta yang ada ya, kan gitu. Kita udah ngelihat ya. Ngesot pun ya 300 km jadi deh ngesot gitu ya. Oh ngesot bukan gini ya, ngesot gini. Makanya seringkali drama-drama di kantor itu yang susah bukan kerjaannya itu sendiri, yang susah itu hati yang nggak lapang dada, hati yang penuh amarah, hati yang penuh kebencian, hati yang pengen menonjol, pengen jadi single star, hati yang pengen kelihatan hebat, pengen dianggap berharga, hati yang pengen diakuin, dijadiin pahlawan, dibesar-besarin gitu. Hati-hati yang model begitu yang seringkali bikin pekerjaan yang ringan jadi susah, dan yang punya hati itu kadang-kadang tanpa kita sadarin nggak lain nggak bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Siapa di sini yang doyan K-drama atau C-drama? Nah, tapi kita malam ini nggak ngomongin hal itu. Malam ini kita ngomongin tentang drama kantor. Ya. Bukan drakor ya? Bukan drakor ataupun Chinese drakor, tapi kita ngomongin drama kantor. Nah, malam ini kebetulan aku juga ditemani, bukan kebetulan ya, memang kita sengaja ngundang narasumber dengan Kak Dita. Halo. Apa kabar Kak Dita? Kabarnya luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Yang udah berapa tahun Kak di last company? 13 di tahun ya? Di perusahaan sebelumnya 13 tahun ya, dan perusahaan yang sekarang sih baru banget mulai. Baru banget. Ya. Nah, ini mau kita korek-korek sebentar nih dari Kak Dita yang udah 13 tahun di perusahaan yang lama. Pasti dong ada kayak apa ya, drama kantor yang sering terjadi ya gitu. Betul nggak sih Kak? 13 Kasih tahu nggak ya? Nah, tapi di sini kita bukan ngomongin tentang apa ya, tentang hal yang negatif, tapi kita mau kasih tahu, kita mau share ke sahabat curhat tips supaya tetap waras. Amin. Di tengah kekeosan, di tengah drama kantor, di tengah-tengah mungkin kata orang sih, anak zaman sekarang bilangnya kantor yang toksik katanya gitu. Nah, gini Kak, hal yang sering dialami nih anak-anak muda zaman sekarang di kantor, kadangkala ada kayak misalnya nih ya, bosnya suka ngomel-ngomel katanya, terus teman kantor yang toksik, terus ngerjain kerjaan yang kayaknya udah overload gitu. Jadi ngerasa burnout dan aduh ini kayaknya aku nggak tahan lagi deh, aku mau resign deh dari kantor ini. Nah, hal yang seperti ini kan sering terjadi ya Kak ya. Nah, tapi kalau menurut Kak Dita, bagaimana sebenarnya kalau kita harus punya mindset terbaik untuk bisa menghadapi hal yang seperti yang disebutin tadi Kak? Ya, sebenarnya sih tergantung situasi, kondisi, dan keadaan, kesiapan dari kitanya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena penting banget sebenarnya kita punya kebenaran firman ya untuk menjadi dasar dalam setiap apapun yang kita lakukan. Nah, yang jadi masalah nih kan kadang-kadang kita tanpa kita sadari terbawa dan tenggelam dalam situasi, kondisi, dan keadaan gitu ya. Begitu ngelihat kondisi, keadaan orang-orang mungkin yang ya itu ya, atasan komplain mulu, sementara kerjaan nggak habis-habis gitu ya. Nah, yang ada kita jadinya sesak napas gitu. Nah, sebenarnya ini sebenarnya masalah utamanya sih bukan perkara atasannya yang salah atau kerjaannya yang terlalu banyak atau teman-temannya yang mungkin kita ngerasa toksik, tapi sebenarnya masalahnya ada di diri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya gimana cara kita melihat diri kita, bagaimana cara kita memvalue diri kita gitu ya. Kadang-kadang kita ini tanpa kita sadari kita merasa diri kita ini sebagai korban dari situasi, korban
korban dari drama atau situasi kantor yang toksik menurut kita. Kita merasa kita korban. Padahal sebenarnya nggak seperti itu loh. Kita punya pilihan, kita punya opsi. It's our call gitu, it's your call. Sebenarnya itu kita punya pilihan gitu. Apakah kita mau bertahan dalam situasi yang menurut kita toksik itu, atau kita ingin keluar dari situasi yang toksik itu. Nah, apakah kita bertahan ataupun keluar? Sebenarnya itu bukanlah solusi apabila kitanya juga nggak beres dengan diri kita sendiri. Karena sebenarnya situasi toksik itu nggak cuman ada di kantor tempat kita bekerja saat ini, tapi di mana-mana selalu ada gitu. Saya sendiri udah pindah perusahaan mungkin dari pertama lulus itu saya sempat kerja di perusahaan freight forwarding. Habis itu kerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang human resource ya. Habis itu selama setahun, jadi setahun. Habis itu di perusahaan yang ketiga itu di perusahaan oil and gas itu selama kurang lebih 7 tahun. Habis itu baru 13 tahun di perusahaan electronic manufacturing, baru yang sekarang ini di perusahaan yang baru gitu ya. Jadi ketahuan udah berapa tahun kerja ya? Maksudnya di perusahaan yang berlain-lainan pun yang mau saya sampaikan sebenarnya bukan terkait bukan lebih kepada pengalamannya, tetapi bukan lebih kepada lama pengalamannya, bukan itu, tetapi maksud saya di beberapa tempat yang pernah dijajaki itu ada aja gitu, maksudnya gitu. Dan saya pikir Atta juga sudah pengalaman kerja di beberapa tempat kan gitu, dan bisa melihat sendiri juga, bisa merasakan sendiri juga. Jadi masalahnya itu bukan tempat di mana kita berada, tapi yang terlebih penting adalah bagaimana respon kita terhadap situasi, kondisi dan keadaan itu. Jadi kita itu bukan korban dari segala sesuatunya. Nah, pilihan itu ada di tangan kita. Kalaupun kita mau stay, kita bisa kok stay dengan sikap hati yang benar, kan gitu ya, bukan dengan mental korban, tetapi kita memang stay karena kita ya udah, kita merasa kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, kenapa enggak? Dan kalaupun kita mau keluar, ya keluarlah dengan damai sejahtera gitu loh. Keluarnya nggak usah dengan pahit hati kan gitu ya. Keluar aja dengan damai sejahtera karena kita tahu potensi kita gitu. Jadi intinya kita bukan korban lah gitu, dan kita bisa ambil keputusan yang terbaik untuk diri kita. Jadi memang mindsetnya yang paling penting ya Kak ya. Jadi bukan soal tempat, tapi kitanya ya. Benar, kitanya. Dan yang paling penting lagi juga ya, pengenalan kita akan Tuhan gitu. Pertanyaannya gini, itu yang paling penting. Percayakah kita bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu memberkati kita, bahwa Tuhan itu menjadikan apapun yang tangan kita kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Itu yang prinsip hidup yang paling penting gitu loh. Karena gini, kalau kita merasa kita berada di lingkungan yang salah dan kita merasa jadi korban, tanpa kita sadari kita ini merasa kita ini kayak nggak berdaya guna kan, nggak mampu, kita nggak punya kekuatan. Lagi-lagi kita punya mental korban gitu loh. Kita korban dari situasi, circumstances yang terjadi gitu loh. Nah, padahal sebenarnya kalau kita punya satu mindset yang benar, oh aku ini anak kesayangan Tuhan, apapun yang aku lakukan Tuhan yang menyertai aku, kemanapun kakiku melangkah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjadikan tempat itu berhasil, beruntung, dan aku diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Ada hikmat Tuhan menyertai aku. Orang mau ngomong apapun terserah mereka, tapi aku juga punya pendapat tentang diriku, dan aku juga bisa melangkah dengan satu kepastian. Setiap keputusan yang aku ambil itu dengan satu kepercayaan penuh bahwa Tuhan ada di pihak aku. Kalau Tuhan ada di pihak aku, siapa yang mau jadi lawan aku, kan gitu ya. Pasti Tuhan yang akan membawa aku dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Udah, lakukan aja pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Mau atasan nanti bilang, oh kerjaanmu nggak baik, atasan terus merendahkan, terus loaded kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang bejibun jumlahnya gitu ya. Nah, kalau memang atasan loaded kita dengan pekerjaan yang bejibun, ya
coba mulai kerjakan sebaik-baiknya, pakai itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengupgrade skill kita gitu. Ketika skill kita semakin upgrade kan sebenarnya daya jual kita juga semakin tinggi. Betul. Nah, kadang yang jadi masalah belum kita ngerasanya gini, kerjaanku udah paling banyak sedunia, bebanku udah paling berat sedunia, tapi gajiku paling kecil sedunia. Nah, lagi-lagi mental korban kan. Maksudnya gini, kalau memang benar skill kamu sudah mumpuni, kalau memang benar kamu sudah punya keahlian yang bejibun seperti yang kamu pikir gitu ya, ya it's okay juga kok buat kamu untuk test yourself out gitu ya kan. Maksudnya kenapa enggak kamu coba di luar sana gitu, masih banyak kolam-kolam ikan yang sampai lautan yang luas gitu, terbentang luas gitu loh. Peluang itu terbentang luas dimanapun, nggak harus di tempat kerja sekarang. Nah, tapi pertanyaannya itu, kamu confident nggak dengan skill kamu, dengan kapasitas kamu, dengan kemampuan kamu, dengan network kamu, kan gitu. Nah, makanya kalau memang belum confident, ya it's okay juga untuk stay, tapi staylah dengan sikap hati yang benar, dengan attitude yang benar, willingness to learn gitu kan, belajar hal-hal yang baru, perkaya diri, jangan perkaya gosip. Ya, betul. Perkaya dengan yang pahit-pahit, aduh rugi yang sering kan gitu ya, gitu kan. kadang-kadang kalau misalnya udah ngomongin udah kerjaan katanya toksik, yang ada dia menyebarkan hal-hal yang tidak enak dalam hatinya, hingga jadi emang betul-betul toksik tuh jadinya kerjaan. akhirnya gini loh, jangan-jangan yang toksik itu sebenarnya kita gitu loh, kita yang bikin suasana kerja itu jadi toksik karena kitanya sibuk yang ketemu sama orang lain lagi, ya gimana sih itu ya, bos kayak gini sih, bos kayak gini sih gitu. Jadi akhirnya kitanya yang jadi bad apples kan, terus bad apples itu jadi nular gitu ke yang lain, jadi kita ulet-ulet kita kemana-mana, padahal rupanya yang bikin toksik ya kita juga gitu. Makanya stop lah yang gitu-gitu, karena ya itulah pikiran negatif, omongan negatif, it will lead you to nowhere gitu, nggak bakalan bawa kita kepada kesuksesan, keberhasilan. Nggak ada tuh orang sungut-sungut yang hidupnya berhasil luar biasa tuh nggak ada. Yang ada orang yang suka sungut-sungut, yang suka ngomongin yang jelek-jelek itu 5-10 tahun lagi coba lihat deh, ketemu kalau nggak masih tetap di situ, kalau tetap aja udah syukur gitu ya. Ini kalau nggak tetap, kalau nggak demote gitu loh, maksudnya dia akan ini memang berdasarkan pengalaman fakta yang ada ya kan, gitu. Kita udah ngelihat ya, saya sendiri udah ngelihat dengan mata kepala saya sendiri gitu, orang-orang yang ya walaupun sepinter dewa gitu ya, dia bisa segala-galanya, akrobat, jungkir balik gitu ya, apalah pokoknya udah segala kemampuannya udah ditunjukkan, tapi kalau mentalnya, attitude-nya, hatinya jelek, omongannya jelek, akhirnya ya berapa tahun lagi kita ketemu dia, ya kalau nggak gitu-gitu aja, kalau nggak ya malah udah nggak kerja jadinya gitu ya, malah jadi kayak bingung mau ngapain, kayak lost gitu, jadinya kan sayang gitu kan. Tapi itu bicara soal mindset Kak Dita. Nah, tapi kalau misalnya dari segi kayak aplikatifnya sendiri lah, misalnya dengan kondisi yang tadi di awal, mungkin ada beberapa case yang katanya bosnya nggak appreciate dia lah, teman-teman yang toxic lah, kerjaan yang overload lah. Nah, ngerasa kalau kerjanya itu jadi buat dia burn out gitu. Tapi kalau dari segi aplikatifnya bagaimanakah kita Kak? Enaknya, asiknya, yang terbaik lah yang bisa kita lakukan. Ya sebenarnya kan gini, kenapa kita bisa burn out sih? Sebenarnya burn out itu kan akumulasi ya, akumulasi baik kita sadari atau tidak. Akumulasi dari negative thought yang kita cum gitu ya. Jadi hal-hal negatif kita simpan, kita digest terus, kita terus input masukin lagi gitu. Kita lihat hal jelek, confirm nih jelek. Habis itu kita dengar lagi dari orang, kita tambahin lagi, tambahin lagi. Sebenarnya tidak ada satupun, uniknya gini ya, tidak ada satupun pekerjaan yang terlalu berat. Tidak ada satupun pekerjaan yang terlalu berat di dunia ini. Kalau hatinya lega.
Percaya atau tidak? Hati lega itu maksudnya gimana? Hatinya lega, hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan cinta. Contoh sederhana deh, waktu kita falling in love. Pernah jatuh cinta nggak nih? Berapa kali? Pertanyaannya harus diganti, bukan pernah jatuh cinta, tapi sedang jatuh cinta nggak nih? Kalau orang lagi jatuh cinta, mau ngantri panas-panas, mau keringetan sejagung-jagung. Sejagung-jagung ya? Mau harus bangun dini hari demi cintaku padamu, lautan pun akan aku seberangi. Naik sampan pun dayung sendiri, jalan. Ngesot pun ya, 300 km jadi deh ngesot gitu. Kan? Oh ngesot bukan gini ya, ngesot gini. Maksudnya tuh hal-hal perkara-perkara yang mustahil pun terjadi gitu karena cinta gitu. Kita bisa lakukan perkara-perkara yang bahkan beyond ekspektasi kita sendiri. Kayaknya kita nggak mungkin mampu lah lakukan hal-hal tertentu kalau tidak karena cinta gitu. Tapi kalau dengan adanya cinta, hati jadi seneng, hati berbunga-bunga, hal yang sulit pun istilahnya manjat pagar pun jadi bisa gitu. Yang nggak bisa manjat pohon pun jadi bisa gitu, manjat gunung pun jadi bisa. Semuanya jadi serba bisa gitu. Aku apapun bisa gitu kan. Pokoknya kalau yang atas dasarnya cinta tuh semuanya jadi bisa. Tapi kalau hatinya lagi nggak lowong, hatinya lagi nggak lega gitu ya, hatinya lagi penuh dengan racun ya. Tadi toksik itu tadi gitu ya. Akhirnya jadi sesak napas gitu. Dan itu mungkin bukan kayak misalnya kayak kita sebulan 2 bulan, tapi mungkin yang kayak dipendam lama-lama dan ditutup period gitu kan. Benar udah berulang-ulang. Makanya input negatif itu penting. Input apa yang kita masukkan ke dalam tubuh ini tuh penting banget gitu loh. Jadi kalau kita inputnya kita negatif tentang pekerjaan kita, iyalah lihatlah hari ini kan makanya kan hal yang sepele pun, hal yang gampang pun nggak usah jauh-jauh lah, keluarkan pena dari dalam tas, mau taruh di meja pun, kalau kita ngomong sama orang yang nyebelin gitu ya, sama orang yang bikin hati kita contoh sederhana. Ini pengalaman nih kayaknya. Ini pengalaman. Emang ini yang kita nantikan. Contoh sederhana gini lah ya, misalnya aku nggak seneng hati sama Ata, contoh ya. Nah, Ata suruh aku, mana pena? Tolonglah bawain pena ke atas meja. Hal yang sangat sepele, tapi gegara aku udah tolong tapi nada tinggi ya. Iya, terus jadinya dan mungkin udah ada pengalaman traumatis sebelumnya pernah di nada tinggiin juga misalnya, terus akhirnya udah punya konklusi tersendiri nih terhadap Ata misalnya. Pena walaupun di tas sebenarnya ada 12 lusin itu pena, nggak akan satupun dikeluarkan. Iya. Kenapa? Karena kesel gitu ya, sesak hati gitu. Kayaknya susah kali mengeluarin pena, enak aja pena dikeluarkan gitu. Kalau bisa suruh dia ke Batu Haji dulu beli pena sendiri. Kan jadi gitu loh. Jijai banget ya kalau ada kayak gitu ya. But it's true gitu loh. Betul. Makanya seringkali drama-drama di kantor itu yang susah bukan kerjaannya itu sendiri, yang susah itu hati yang nggak lapang dada, hati yang penuh amarah, hati yang penuh kebencian, hati yang pengen menonjol, pengen jadi single star, hati yang pengen kelihatan hebat, pengen dianggap berharga, hati yang pengen diakuin, dijadiin pahlawan, dibesar-besarin gitu. Hati-hati yang model begitu yang seringkali bikin pekerjaan yang ringan jadi susah. Dan yang punya hati itu kadang-kadang tanpa kita sadarin nggak lain nggak bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Wow, akhirnya terungkap ya. Jadi sebenarnya bukan masalahnya itu bukan tempat di mana kita bekerja, bukan di luarnya ya tapi di dalamnya benar. Nah, tapi satu hal yang mungkin yang aku bisa cermati tadi dari yang sudah Kak Dita paparkan, ternyata jadi begitu misalnya nih dalam satu periode gitu
di dalam kantor ada yang kayak ngomongin A, B, C yang nggak enak gitu kan. Kalau bisa langsung aja dibuang jauh-jauh ke laut gitu ya. Jangan dimakan mentah-mentah Nah, ya. dan, Jadi sama siapa kita bergaul itu penting banget. penting banget Iya, ya. karena Tapi kalau di kantor kadang kita nggak bisa membatasi kan. Iya. Nah, jadi mungkin baiknya kalau misalnya kayak ada yang ngomongin apa, itu tadi makanya perlu firmannya Kak ya. Iya. Supaya bisa mengencounter itu Bener. semua. Jadi kalau nanti 1 bulan ini ada 5, bulan depan ada 10, udah buang jauh-jauh udah itu gitu ya. Dan kita bisa fokus sama inilah ya, bisa fokus aja sama tugas lah ya gitu. Karena kalau kita fokusnya sama noise, aduh nggak habis-habis. Emang nggak ada ending sih hal yang seperti itu. Iya, betul, Dan jadinya kita nggak produktif, jadinya nggak bisa kerja dengan benar, nggak bisa fokus kerja juga, sayang. Oke, Kak Dita, kebetulan kita juga ini sekarang lagi live TikTok, jadi kita juga berharap dan dari sahabat curhat yang pengen komen, yang pengen tanya-tanya, pengen curhat ya seputar tentang drama kantor yang kadang-kadang bisa buat baper, bisa buat kesel, apalagi burnout, langsung komen aja di TikTok live kita sekarang. Begitu juga dengan sahabat curhat yang sedang menonton video ini, boleh langsung komen aja terkait dengan tema kita malam ini. Nah, ini yang di awal belum kita sebut ya Kak ya. Benar. Drama kantor yang ngobrolin drama kantor yang buat kesel, buat baper, buat burnout. Nah, ini kita ada pertanyaan kayaknya yang ya, ada pertanyaan. Kita jawab dulu ya Kak. Kita coba sebutkan dulu pertanyaannya. Yang pertama, Kak, dari Bang Yons. Nah, ini katanya Bang Yonsnya mau resign. Tapi kalau secara umur udah susah nyari kerja, ada solusi nggak ya? Terus dia ngomongin kenapa dia mau resign, karena dia ngerasa kalau lingkungan kerjanya itu toksik. Oke. Jadi kadang-kadang tuh kayak terbawa hype. Maksudnya terbawa hype itu mungkin kayak hype itu sesuatu yang ini ya, sesuatu yang kayaknya mau nggak mau jadi terikuti gitu. Iya. Jadi apa namanya? Ngikut arus gitu ya, jadi ngikut arus karena sebagian besar orang juga melakukan hal yang sama. Nah, sebenarnya sih kalau tadi bicara soal lingkungan kerja yang toksik, kita sama-sama sudah bahas ya di awal ya, bahwa sebenarnya yang membuat tempat kerja itu toksik atau tidak toksik itu bukan lingkungannya atau bukan faktor dari luar, tapi itu lebih kepada dari dalam diri kita. Nah, makanya lingkungan atau dengan siapa kita bergaul itu sangat penting ya. Jadi Oke, kalau memang saran saya sih yang namanya bergaul itu seperlunya saja lah ya di kantor gitu ya. Seperlunya dalam artian gini, ya palingan di kantor kan kita ketemu sama teman-teman tuh jam makan siang ya. Jam makan siang tuh kan 1 jam misalnya, atau jam sebelum berangkat kantor dan jam sesudah pulang kantor. Ya sebenarnya kan durasinya kita ketemu itu sangat singkat sebenarnya. Jadi sebenarnya seharusnya tidak terlalu banyak hal-hal negatif yang bisa kita bicarakan di periode waktu yang sangat singkat itu gitu. Harusnya. Tapi kalau misalnya kerjanya banyak ngomong. Nah, atau kadang-kadang pakai sarana perusahaan kalau bisa chat kan, misalnya pakai Teams chat gitu ya, malah untuk curhat-curhat atau malah untuk ngomongin orang, udah kelar kita lah ya. Nah, jadi ya intinya sih gini, pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, pilih teman pergaulan yang baik dan berusahalah untuk hindarilah ya gitu ya. Kalau emang gini, kalau omongan-omongan yang toksik itu kan kadang unfortunately lah ya, atau sayangnya kadang-kadang itu kan makin digosok makin asik gitu ya. Jadi entah kenapa kita juga terus kayaknya pengen cenderung ya, kita kayak gitu ya, cenderung secara natural gitu ya, kayaknya cenderung membawa kita asik gitu loh di dalamnya, terhanyut, membawa kita untuk pengen ikut serta di dalamnya. Nah, tapi begitu kita sadar, ya udahlah, bagusnya kita stop atau kita nggak usah lah bergaul terlalu panjang, terlalu lama dengan yang ngomongin di sana. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nggak ada sejahtera kita gitu loh, dan nggak bakalan bawa kita kemana-mana. Yang rugi kita sendiri kok nantinya ya. Jadi sayang lah kita buang waktu, buang tenaga, buang energi. Coba perhatikan. Saya pernah coba pernah mencoba mengamati. Ini bukan dengan orang lain, tapi dengan diri saya sendiri aja. Gini. Bangun pagi nih masih ceria, masih semangat gitu ya. Kok beda ya sama aku ya? Bangun gitu. Misalnya gitu ya. Ini contoh yang saya alamin
ngalamin sendiri gitu ya. Pagi masih ceria, masih semangat gini-gini. Tiba-tiba terima satu telepon dari teman lama. Teman lama ini kebetulan, wah cerita lah tentang situasi kerjanya, ada orang yang begini, ada orang yang begitu, ada orang yang melukai dia, ada orang yang pokoknya intinya cerita hal-hal yang masalah yang dialami gitu ya. Nah setelah telepon itu selesai gitu ya, entah kenapa jadinya kok perasaan saya jadi kayak aduh, hati jadi berat, jadi terasa beban, jadi ngerasa aduh hidup ini susah sekali. Jadi menular gitu loh. Dengan siapa kita ngomong, omongan apa yang kita denger itu pengaruh banget sama kita gitu. Jadi bukan kita jahat atau kita nggak mau dengerin orang curhat ya. Maksudnya ada waktunya lah ya, dengerin orang curhat boleh, tapi jangan sampai itu mengkonsum diri kita. Akhirnya malah jadinya kita nggak damai sejahtera gitu loh. Apalagi ini on purpose kita ngomongin orang gitu kan. On purpose kita ngomongin orang, tambah nggak damai pasti hatinya. Jadi udahlah gitu, put aside yang gitu-gitu. Mulai lakukan hal-hal yang memang produktif gitu loh. Udah kerja aja, berikan aja yang terbaik gitu. Nah, kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah kerja gitu ya, lakukan hal-hal yang produktif. Sebenarnya umur itu hanya masalah angka. Saya sendiri tahu ya, bahwa ada orang usia 70 tahun masih diminta untuk kerja, bahkan jadi konsultan di perusahaan tertentu. Udah usia pensiun masih diminta terus bantuannya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya skill set yang orang lain nggak miliki. Dia punya attitude yang orang lain nggak miliki gitu ya. Jadi walaupun di usia sudah tua, di usia lanjut, dia masih bisa dapat produktif, masih bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Dipercayai orang. Masih dipercaya. Gitu ya. Saya sendiri lihat bapak saya itu sampai mau 70 tahun masih ini dipakai terus gitu. Jadi terus gitu walaupun sudah pensiun dari bank, tapi masih terus diminta bantu untuk koperasi perusahaan, anak perusahaan masih diminta bantu untuk asuransi dan lain sebagainya. Jadi siapa bilang umur itu menjadi masalah? Sebenarnya umur itu tidak akan menjadi masalah kalau kita punya kompetensi yang mumpuni. Nah, makanya pakai waktu-waktu yang ada. Stop deh untuk buang-buang waktu ya, buang-buang waktu kita untuk untuk hanya ngomongin hal-hal yang negatif, tapi kita coba pakai waktu yang ada ini untuk belajar aja hal-hal yang baru, untuk berikan yang terbaik sehingga kita punya kualitas gitu. Setuju. Jadi sebenarnya bukan soal umur ya, tapi kalau memang rasanya memang tapi motivasinya Risa bukan jangan karena lingkungan lain, gitu. Tapi coba perbaiki diri kita sendiri dulu gitu loh. Karena walaupun nanti pindah ya pasti akan merasakan hal yang sama juga gitu ya. Aja kalau kitanya juga nggak pintar untuk mengelola di dalam diri kita gitu ya. Nah, itu yang akan tips dari kita tadi kayak beberapa di pertanyaan di awal. Nah, tapi ini nih yang kalau udah terjadi misalnya udah jatuh maksudnya jatuh nih maksudnya itu udah ngalami konflik udah di kantor, gitu udah terlanjur berantem sama temen lah, udah sering konfrontasi sama bos lah, udah sering nggak dia appreciate sama keadaan kantor, nggak melakukan yang terbaik. Nah, kalau udah ngerasakan di titik itu, Kak, baiknya gimana sih dari kitanya? Gitu? Iya, kalau dari saya sih sebenarnya gini ya, tidak pernah ada kata terlambat untuk sebuah perubahan. Jadi kalau memang kita udah terlanjur basah kasarannya gitu. Kayak lagu dangdut ya. Hal yang pertama sih kalau dari saya terima dulu kasih sayang dan cintanya Tuhan Yesus gitu ya. Terima kasih sayang Tuhan Yesus karena kasih itulah yang bisa mengubah cara kita memandang orang-orang di sekitar kita, cara kita memandang situasi, keadaan, bahkan diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita menerima kasih sayang Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita ini adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita tahu bahwa rezeki kita itu bukan karena perusahaan, bukan karena bos kita, bukan karena teman-teman kita, tapi rezeki kita itu ada di tangan Tuhan.
Tuhan. Tuhan yang pegang masa depan kita, Tuhan yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi dari sana kita bisa punya sikap yang benar untuk berespon dengan benar di perusahaan gitu. Nah, jadi kasih Tuhan itulah yang menolong kita untuk berespon dengan benar dalam segala situasi. Oke. Nah, ini sebenarnya ada beberapa studi kasus, tapi mungkin karena waktunya kurang memadai. Ini kayaknya kita perlu buat sesi kedua nih kayaknya, Kak. Nah, ini Kak, tips motivasi dari seorang Kak Dita yang kita tadi sudah tahu di awal bahwa Kak Dita kan udah beberapa kali pindah kerja, apalagi di last company itu cukup waktu yang sangat lama ya. Kalau menurut aku 13 tahun itu udah cukup waktu yang sangat lama untuk bekerja di satu perusahaan. Nah, motivasi untuk sahabat curhat supaya tetap bisa fokus sama kerjaan, tetap semangat ngadapin drama kantor ya di tengah-tengah chaosan dalam kantor. Bagaimana nih supaya bisa tetap termotivasi gitu, supaya bisa tetap bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melihat dari manusia kita bakalan kecewa ya. Tapi kalau kita tahu kita bekerja untuk pribadi yang adalah raja di atas segala raja, dialah sumber rezeki kita, dialah sumber berkat kita, dialah sumber jawaban doa kita, dialah yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita jauh melampaui dari apa yang dapat kita doakan, bayangkan dan harapkan. Oke. Apakah itu quote, Kak? Sama aja ya. Karena memang kita ada satu quote ya di last ini. Boleh. Oke, kita ingatkan kembali sahabat curhat yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya pengen curhat, pengen komen, pengen bertanya, boleh komen langsung aja di bawah atau langsung aja WhatsApp kita di 0819 081 7-nya 4x1. Atau mungkin ngerasa kalau misalnya sesi ini nggak puas, Kak, pengen curhat, pengen ngobrol, Kak, aku udah nggak tahan lagi dengan keadaan pekerjaanku, tapi kalau aku keluar, kalau aku resign, ntar nggak ada yang bercicilan, gitu ya. Bills menunggu, jadi nggak tahu gitu mau curhat kemana. Karena yang paling penting itu jangan sampai salah curhat ya, Kak ya. Benar. Jangan sampai salah curhat. Nah, pastinya podcast Curhat Bersama Nulife adalah wadah yang tepat untuk sahabat curhat boleh curhat. Dan kalau mau curhat, tadi langsung WA kita ke nomor 0819081704x1 dan boleh juga nih langsung curhat konseling juga ke beberapa konselor kita, Kak, yang ada di sini ya. Benar banget. Dan kalau misalnya di luar Batam, sebenarnya kita juga menyediakan kalau bersedia untuk curhat melalui telepon gitu ya. Jadi nanti bisa bikin janjian tuh di nomor yang tertera, di nomor yang tadi disebutkan, dan nanti bisa diatur waktu nih, misalnya untuk Zoom call, Kak, atau WhatsApp call atau Teams call gitu ya. Jadi boleh banget gitu ya, atau pengen didoakan. Jadi jarak itu tidak menjadi hambatan ya, Kak ya. Karena apalagi kuasa Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang dahsyat dan ajaib dimanapun dan kapanpun. Karena podcast Curhat Bersama Nulife, bebas curhat karena Tuhan punya jawaban. Amin. Dan Kak, kalau misalnya mau curhat tadi katanya berapa sih per sesi, Kak? Apanya nih? Untuk biaya konselingnya, untuk biaya curhatnya. Jujur-jujurnya ya, aku dulu hidupnya hancur. Aku merasa aku nggak punya masa depan, dan aku melihat diriku nggak ada harapan saat itu gitu ya. Tetapi ada orang yang mau memberikan hatinya, memberikan waktunya, memberikan hidupnya untuk melayani gitu. Jadi untuk dengerin curhatanku, ngedengerin omonganku yang mungkin nggak bermutu dan nggak jelas gitu ya, ngedengerin ketakutanku, dan sebagai gantinya aku diberikan kebenaran firman yang menguatkan, yang akhirnya membuat aku mampu untuk melihat hari depan, mampu untuk melihat bahwa Tuhan itu sayang banget, mampu untuk melihat bahwa Tuhan itu punya jawaban atas segala sesuatu persoalan yang aku alami gitu. Dan pada saat itu aku mendapatkan semuanya dengan gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Gratis, free. Nah, jadi karena aku dapatnya juga dengan gratis, maka sebenarnya alasan kenapa siaran ini ada. Sebenarnya tujuannya adalah juga ingin membagikan kasih itu, tips-tips bagaimana cara
menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu juga diberikan secara gratis, cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepeser pun. Harapan kami sebenarnya ketika sahabat curhat bisa menemukan jawaban, bisa menemukan jalan keluar, bisa merasakan jamahan Tuhan, bisa menemukan solusi dari persoalannya, dengan begitu sahabat curhat bisa mengalami kehidupan yang berdampak, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang hebat, luar biasa, dan sahabat curhat bisa memberikan motivasi untuk sekelilingnya. Jadi hidupnya bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Iya. Jadi untuk biaya konseling, untuk biaya curhat semuanya gratis, free, tidak dipungut biaya apapun. Cuman biaya kuota aja kalau mau WA atau call ya. Telepon, iya, benar. Seperti yang kakak bilang tadi, Kak Dita tadi bilang supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ya, itu harapannya. Ya, dan juga ada juga nih kebetulan namanya berkat juga, Kak. Halo berkat. Yang lagi komen di TikTok live kita, mantap dan mohon dukungan doa. Karena kita tahu sendiri kita mengenal sosok berkat, ada juga seorang pekerja di marketplace juga ya. Kak, jadi mohon doa. Mungkin selain juga berdoa untuk sahabat curhat. Sahabat curhat ya. Ayo, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siaran pada malam hari ini. Kami percaya sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, namun kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami percaya kuasa jamahan-Mu mampu memberkati setiap sahabat curhat bersama dengan New Life yang menyaksikan siaran ini dimanapun dan kapanpun. Kami tahu ada kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang besar, kuasa yang supranatural, kuasa yang adikodrati, kuasa yang begitu menakjubkan. Engkau yang menjamah setiap sahabat curhat dimanapun mereka berada. Kau memberkati dengan berkat yang terbaik, yang jauh lebih baik dari apa yang pernah didoakan, diharapkan, dan diimpi-impikan selama ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, menjadi harapan, menjadi doa dari sahabat curhat, Engkau sanggup untuk memberkati mereka dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji termulia nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Dita, thank you banget. Sama-sama. Udah menjawab keresahan sahabat curhat. Dan terima kasih Kak. Nanti kayaknya kita butuh sesi kedua untuk ini kayaknya. Sepertinya. Karena sebenarnya masih banyak lagi pertanyaannya. Yes, pasti. Jangan lupa saksikan terus podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Bye-bye.